Puji Tuhan, kembali lagi di kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Pada sesi kali ini kita akan membahas perihal pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara yang masuk untuk konten sebelumnya mengenai hukum karma dan tabur tuai. Di sini kita sudah bersama dengan Kak Jo. Langsung saja ya Kak ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa bedanya hukum tabur tuai dan hukum karma? Ya, sebelum kita mengenal perbedaannya, saya perlu menjelaskan dulu soal hukum tabur tuai, bahwa hukum tabur tuai di dalam Alkitab itu bisa dimengerti dalam dua konteks. Yang pertama, hukum tabur tuai yang terjadi secara jasmani, ini saya kasih warna hijau, ya. Hukum tabur tuai yang terjadi secara jasmani dan hukum tabur tuai yang terjadi dalam konteks rohani. Ya. Dan dalam konteks rohani itu ada dua posisi. Posisi yang daging ini menjelaskan semua orang yang hidup di luar Allah, sedangkan posisi rohani di dalam papan ini menjelaskan semua orang yang di dalam Kristus. Ya. Jadi bagi siapapun orang yang di dalam Kristus, hukum tabur tuai yang rohani bekerja di sisi sebelah sini, dan hukum tabur tuai yang secara daging adalah bagi orang yang di luar Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua hukum ini, ya hukum tabur tuai secara jasmani dan juga secara rohani, itu sama-sama tidak menjelaskan apa keadaan kita sekarang dan apa saja yang kita alami, entahkah itu kaya miskin, sehat sakit, kecelakaan selamat, untung rugi, adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Hukum tabur tuai tidak menyatakannya demikian. Coba kita baca Yesaya 55 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sedangkan di dalam hukum karma, mereka percaya, atau orang-orang yang memakai konsep hukum karma percaya bahwa masa depan atau rancangan mereka, rancangan hidup mereka di masa mendatang itu ditentukan oleh tangan mereka sendiri. Oleh apa yang mereka lakukan selama hidup, itu menentukan masa depan mereka. Padahal, coba kita lihat Amsal 23:18. Demikianlah firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, dari dua ayat ini kita tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kehidupan kita menurut kebenaran firman Tuhan itu dirancang oleh Allah, bukan oleh tangan kita sendiri. Masa depan kita ditentukan oleh bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang di dalam Kristus, orang yang dibenarkan oleh darah Kristus, atau sebagai orang durhaka yang hidup di dalam kuasa dosa. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara soal Amsal 23 tadi, itu konteksnya adalah begini. Orang benar melihat keadaan orang fasik, di mana orang fasik itu dilihat mereka makmur, sehat, kaya, gemuk, segar, dan orang benar ini iri. Nah, ketika mereka iri, Tuhan bilang mereka punya masa depan, dan masa depan itu ditentukan bukan oleh mereka, tapi oleh bagaimana status mereka di hadapan Tuhan. Mau dia baik, mau dia makmur, mau dia kaya, mau dia sehat, tapi kalau di hadapan Tuhan dia adalah sebagai orang yang durhaka, orang yang tidak di dalam kebenaran Tuhan, maka masa depan mereka adalah kebinasaan. Dan kalau kita, orang-orang di dalam Kristus, maka kita punya harapan, dan harapan kita tidak akan hilang. Ya, jadi perbedaan hukum tabur tuai dan hukum karma ada pada siapa yang merancang masa depan. Hukum karma berkata, tangan kita sendiri. Sedangkan hukum tabur tuai berkata, tangan Tuhanlah yang menetapkannya. Pertanyaan kedua nih Kak, apa yang dimaksud hukum tabur tuai jasmani? Baik, sekarang kita bahas yang area sebelah sini ya, area tengah. Hukum tabur tuai jasmani itu sebenarnya adalah hukum sebab akibat yang terjadi secara, ini saya kasih ya, secara aktual. Aktual itu apa? Aktual itu langsung dan juga logis. Logis itu apa? Logis itu juga bisa dibilang, bukan logis ya, lebih baik saya sebutnya alami. Jadi ini hukum yang berlaku secara alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat Amsal 11 ayat 25.
Demikianlah firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, kalau seseorang berbuat baik misalnya sama si A, maka si A itu juga tidak segan-segan berbuat baik kembali kepada yang sudah nolong dia. Ini secara alami. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan kekal. Jadi hukum tabur tuai jasmani ini hanya bersifat di dalam kehidupan kita yang sementara. Coba kita lihat Matius pasal 7 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, bagaimana sikap kita sama orang lain berpotensi membentuk sikap orang lain terhadap kita. Jadi kalau kita ini misalnya arogan sama si A, maka si A itu tidak akan segan-segan untuk suatu saat arogan sama kita. Dan itu yang saya maksud terjadi secara aktual atau secara langsung, secara alami. Jadi misalnya begini saudara, kalau saya melakukan kejahatan sama si A, maka apa yang saya lakukan kepada si A ini berpotensi menimbulkan niat jahat si A kepada saya. Kalau saya berbohong sama si A, berpotensi kebohongan saya itu saya katakan berpotensi. Jadi tidak pasti, bisa iya, bisa tidak. Berpotensi membuat si A suatu saat nanti akan berbohong kepada saya. Ya, jadi saya kepada si A, maka yang berurusan nanti adalah A terhadap saya, bukan terhadap orang lain. Kemudian kalau saya nolong si A, saya kasih bantuan, saya kasih uang, saya kasih pinjaman, saya kasih banyak hal, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Pokoknya saya berbuat baik sama si A. Maka secara alami, si A ini kan tentu secara alami akan jadi segan sama kita. Akan jadi hormat, akan jadi santun, akan berbuat baik kepada kita. Ya, jadi itu yang dimaksud hukum tabur tuai yang bekerja secara jasmani. Tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Ini adalah seperti kalau kita nuang air, maka airnya jatuh ke tanah. Kalau kita suka buang sampah di sungai, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu saat daerah kita kebanjiran, ya, mengalami bencana banjir. Karena apa yang kita lakukan langsung kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kita perbuat. Ya, yang saya bilang langsung itulah yang bersifat aktual, ya, dan alami, bukan supranatural. Jadi hukum tabur tuai itu bukan seperti begini. Kalau saya bohong sama si A, maka suatu saat nanti saya akan dibohongi sama orang lain entah siapa. Atau kalau saya menjahati si A, maka suatu saat nanti ada orang lain yang akan ngejahatin saya. Itu kan sifatnya supranatural. Terjadi secara rohani. Dan hukum tabur tuai tidak menjelaskan demikian, saudara. Ya, jadi perbuatan kita sekarang tidak menentukan pengalaman kita di masa mendatang. Karena hukum tabur tuai itu bersifat jasmani atau aktual. Begitu, ya. Pertanyaan yang ketiga nih Kak, kalau suatu ketika aku ditolong orang, berarti itu bukan karena dulu aku pernah nolong orang. Oh bukan, jadi kalau suatu saat kita ini dalam tekanan, dalam himpitan, dalam penderitaan, kemudian dalam kebutuhan yang mendesak, tiba-tiba itu ada orang datang nolong kita. Ya, tiba-tiba orang baik itu datang nolong kita. Jangan pernah kita sebagai umat Tuhan berpikir, oh ini karena dulu aku suka nolong orang lain, maka sekarang aku ditolong orang nih. Tidak, saudara, ya. Jadi ketika kita bertemu sama orang baik, ketika kita dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam masalah, tiba-tiba datang orang baik yang nolong kita, itu sesungguhnya adalah tangan Tuhan yang datang bagi kita dalam wujud manusia. Dan pertolongan-pertolongan mereka sebenarnya adalah pertolongan Tuhan yang membuat kita mengalami banyak kebaikan. Bukan karena kita melakukan kebaikan di masa lalu, bukan. Tapi karena Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kita baca Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, waktu kebaikan itu datang kepada kita dari orang lain, dari siapa? Tiba-tiba orang itu lo nggak kenal sama saya, tiba-tiba kok dia nolong saya ya, tiba-tiba dia ngasih perhatian sama saya, tiba-tiba dia tuh ngerti saya ya, kok dia tuh orangnya baik ya? Bukan,
bukan karena dia baik, bukan karena kita dulu pernah berbuat baik, maka kita akan mengalami kebaikan dari orang lain. Bukan. Tetapi karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Sama seperti dalam Yakobus 1 ayat 17, saudara. Demikianlah firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Datangnya dari mana? Datangnya dari kita? Bukan. Jadi setiap kita menerima sesuatu yang baik, itu bukan karena dulu kita melakukan kebaikan sama orang. Ya, setiap pemberian baik yang kita terima, setiap anugerah kasih yang kita terima, itu bukan dari tangan kita, tapi datangnya dari atas, dari Allah. Ingat saudara, ingat dua hal. Yang pertama, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang baik di muka bumi ini. Apapun status jabatannya, agamanya, apapun latar belakangnya, firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 12, coba dengarkan. Demikianlah firman Tuhan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita harus percaya firman ini bahwa sama sekali tidak ada satu orang pun yang baik. Nah, kalau suatu ketika dulu saya pernah ditolong sama orang, kan itu orang yang nolong itu kan orang baik. Kalau saya diberi perhatian sama orang, kalau saya dijaga sama orang, kan mereka kan orang baik. Bukan. Bukan karena mereka pada dasarnya baik. Bukan juga karena dulu kita pernah melakukan kebaikan sama orang lain. Tetapi semua pengalaman-pengalaman kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah wujud pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita dalam rupa manusia. Mereka atau Tuhan menempatkan mereka dalam hidup kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidup kita. Dan yang kedua, saudara perlu ingat, selain kita harus ingat bahwa tidak ada orang yang baik, yang kedua, saudara, tidak ada kebaikan-kebaikan spiritual yang kita terima itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Contoh kebaikan spiritual adalah ketika Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Ketika Dia datang untuk menebus dosa kita. Apakah itu karena kita dulu baik sama Tuhan? Karena kita benar di hadapan Tuhan? Tidak. Coba kita baca, saudara, dalam Roma 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, justru waktu kita berdosalah Allah menyatakan kebaikannya bagi kita. Jadi bukan Allah menyatakan kebaikan bagi kita karena dulu kita nih baik nih sama orang lain. Karena dulu kita nih orang benar nih, suka nolong lah, suka peduli sama orang, aktivis sosial, humanis dan lain sebagainya. No. Dia menyatakan kebaikan kepada kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Sifat hukum tabur tuai secara rohani itu bukan transaksional, saudara. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu kepada Allah, maka pasti Allah akan melakukan sesuatu kepada kita. Tidak seperti itu ya, saudara ya. Jadi kita tidak boleh berharap sesuatu ke Tuhan hanya karena kita merasa kita sudah memberikan sesuatu ke Tuhan. Saya kan sudah memberikan ini Tuhan, saya kan sudah melakukan ini untuk pekerjaanmu Tuhan. Ya tolong dong kasih aku ini, tolong kasih aku. Yes, hukum tabur tuai yang bekerja secara rohani itu tidak bersifat transaksional ya. Kalau kita diberi sesuatu sama Tuhan, bukan karena Dia berhutang sama kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, bukan. Ya, kalau kita memberi untuk Tuhan, sebaiknya kita jangan berpikir pemberian kita itu adalah karena kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu bukan memiutangi Tuhan, saudara. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan seharusnya adalah penyembahan kita dalam wujud pemberian, pengorbanan kita kepada Tuhan. Yaitu yang saya bisa jawab. Pertanyaan keempat nih Kak. Kalau aku pernah jelekan si A nih, terus ke depannya ada orang lain yang menjelekan aku. Apakah pengalamanku dijelekan orang lain itu karena dulu aku pernah ngejelekin si A? Nah ya, kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk, difitnah, dijelek-jelekin orang, dijauhi orang, ya kita perlu tahu saudara, pengalaman pedih, pengalaman menderita, pengalaman buruk, pengalaman duka, pengalaman pilu,
Pengalaman sial yang kita alami selama hidup ini adalah pertama, karena sesungguhnya kita masih hidup dalam natur dosa. Siapapun mereka, mau dia orang percaya Kristus, mau mereka belum percaya Kristus, sejak dari dalam kandungan sampai nanti kita kembali ke dalam debu tanah, menjadi debu tanah, kita ada dalam sifat dosa, natur dosa itu. Coba kita baca Roma 8 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Ya, bukan cuma orang-orang yang di luar Kristus, tapi kita juga yang menerima keselamatan dari Allah, mengalami keluhan-keluhan yang sama. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Yang kedua, saudara, kita hidup dalam lingkungan yang tidak sehat, di mana dunia ini adalah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami selama hidup di dunia ini, pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami selama hidup di dunia ini, kejahatan-kejahatan yang kita alami selama di dunia ini, bukan karena dulu kita menjahati orang, bukan karena kita dulu melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, tapi karena pada dasarnya kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, kita hidup dalam dunia yang penuh penderitaan karena sudah jatuh dalam dosa. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya saudara, selama kita hidup dalam kemah yang lama ini saudara, selama kita berada dalam tubuh yang fana ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, mau kita statusnya percaya Kristus atau tidak, kita tetap akan mengalami. Coba saudara baca ayatnya ya, tentang kemah-kemah yang lama itu. Saya sudah tampilkan. Mau kita statusnya orang yang percaya atau tidak, selama kita dalam kemah yang lama ini, kita akan mengalami keluhan-keluhan. Kalau nanti kita sudah mati, kemudian dibangkitkan, baru kita dapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang dibangun dari sorga, dengan sifat yang sempurna, baru di situ kita tidak mengalami penderitaan. Coba kita baca ayatnya. Demikianlah firman Tuhan, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang Ya kan? ini. Jadi selama kita di kemah yang lama ini, yang masih punya sifat kedagingan ini, kita selalu mengeluh, menderita. Bukan karena dulu kita melakukan perbuatan jahat sama orang, karena memang pada dasarnya kita masih ada dalam kemah yang sudah rusak ini. Itu jawaban saya, saudara. Nah, pertanyaan berikutnya kaitannya dengan dosa nih Kak. Ya. Kalau umat Tuhan berbuat dosa, apakah perbuatannya itu akan menuai hukuman Allah kelak nanti? Kan kalau misal kita nggak taat sama firman, tentu kita akan kena hukuman, tentunya bukan hukuman di kekekalan, tapi untuk zaman sekarang. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Nah, kita perlu tahu media kita menabur di dalam hidup ini. Itu ada dalam Galatia pasal 6 ayat 7-9. Coba kita baca. Demikianlah firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari ayat itu kita tahu bahwa upah mereka yang ada di dalam Kristus ya adalah kemuliaan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam iman kita kepada Kristus itu sama seperti kita sedang menabur di dalam roh. Jadi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai dalam roh. Apa tuaian kita? Kemuliaan ya. Kemuliaan. Dan kalau kita berbuat sesuatu di luar Kristus, perbuatan apapun itu sama seperti kita menabur dalam daging. Dan menabur dalam daging akan menuai apa?
hukuman atau kebinasaan kelak nanti. Ya. Dan dari sini kita tahu saudara, kalau kita ini orang-orang yang di dalam Kristus, tapi tiba-tiba kita ini mengalami insiden. Setelah kita ini tahu bahwa kita ini sedang melanggar firman, karena kita nggak taat, sudah mulai nggak setia sama Tuhan, kemudian kita nggak mau pikul salib, tiba-tiba kita ini kena insiden kecil. Misalnya tiba-tiba kita celaka, tiba-tiba kita sakit mendadak, tiba-tiba kita mengalami dalam tanda kutip kesialan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui, kemungkinan yang paling mungkin kenapa kita mengalami insiden itu, yang pertama adalah karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kembali pada jawaban saya yang pertama. Dan juga karena kita masih hidup dalam kedagingan, sehingga sifat dosa itu masih melekat dalam diri kita. Kemungkinan yang kedua, yang lebih kecil adalah, kalau misalnya ini kan saya sering mendengar kesaksian-kesaksian, saya minta maaf ya, saya minta ampun sama Tuhan, dulu saya menolak ini, saya menolak untuk melayani, kemudian tiba-tiba ketika saya bepergian ke luar kota, tiba-tiba saya mengalami celaka, dan saya memahami kecelakaan itu adalah bentuk akibat saya tidak melayani di gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengalami insiden-insiden semacam itu, tiba-tiba sakit, tiba-tiba celaka, tiba-tiba kita mengalami dalam tanda kutip kesialan, selain karena jawaban yang pertama tadi, juga jawaban yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah karena itu adalah bentuk teguran Tuhan, bentuk peringatan yang Tuhan nyatakan bagi kita, karena kita sudah mulai menyimpang daripada Tuhan. Coba kita baca Wahyu 3:19. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, dan itu kemungkinan kedua yang bisa saya jawab kalau tiba-tiba kita mengalami insiden. Bisa saja itu karena Tuhan memberikan kita peringatan, Tuhan memberikan kita teguran supaya kita kembali kepada Tuhan. Bukan supaya kita mendapat celaka, bukan supaya kita dibinasakan Tuhan, tetapi itu pengalaman-pengalaman insiden-insiden itu adalah sebagai jalan pertobatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Atau Tuhan izinkan itu terjadi, ya saudara, bukan karena kita sedang dihukum Allah, tetapi karena kita dilatih untuk semakin tekun lagi sama Tuhan. Coba kita baca Roma 5 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, jadi kesengsaraan yang kita alami, misalnya kita nggak taat, nggak begini-begini, itu bisa jadi karena kita diberikan kesempatan untuk semakin tekun mendekat, bersandar penuh, berpegang penuh kepada firman Tuhan. Itu yang bisa saya jawab, saudara. Pertanyaan berikutnya, Kak. Kalau orang di luar Kristus berbuat baik, apakah kelak mereka menerima upah atau pahala dari kebaikan mereka? Kalau orang-orang di luar Kristus ya, berarti posisi mereka adalah dalam menabur dalam daging ya. Apakah suatu saat kelak Tuhan akan memberikan pahala yang baik, kemuliaan kepada mereka? Seperti yang kita bilang tadi, orang yang di luar Kristus pasti kelak nanti akan menuai hukuman. Mau dia selama hidup ini berbuat baik, saudara, ya, berbuat baik, mau dia berbuat saleh, mau dia berlaku bijaksana, mau dia dermawan, ya, dermawan, mau dia berbuat baik, saleh, bijaksana, dermawan, mereka melakukannya di luar Kristus. Dan siapapun yang melakukan sesuatu di luar Kristus, itu sama seperti menabur dalam daging. Maka mereka kelak akan menuai juga dari daging, yaitu hukuman. Lalu berarti perbuatan baik mereka sia-sia dong. Mereka tidak menuai kebaikan. Mereka masih bisa menuai kebaikan, tetapi bukan dalam konteks hukum tabur tuai secara rohani. Mereka menuai kebaikan dalam konteks ini, hukum tabur tuai secara jasmani. Jadi sederhananya, kalau ada orang di luar Kristus berlaku baik sama orang lain, maka orang-orang itu akan menaruh hormat sama orang itu. Maka ini yang saya sebut tuaian secara aktual, secara langsung atau secara alami. Ya, kalau kita nolong orang, maka kita ditolong orang.
Kalau kita berbuat baik sama orang, kita akan dibaikin sama orang. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini menarik saudara, ini menarik. Ini sedang menjelaskan hukum tabur tuai secara jasmani. Maksudnya apa? Orang-orang di luar Kristus. Kan ayat ini sedang berbicara tentang mereka yang hidup dalam daging. Disebut hipokrits, munafik. Ya, mereka sesungguhnya bukan orang yang di dalam Kristus. Mereka orang-orang yang kelihatannya ini saleh, ya, kemudian mereka melakukan kesalehan dan kebaikan, supaya apa? Dipuji, dan mereka mendapatkan pujian kan? Yes, mereka mendapatkan pujian secara aktual. Sama seperti kalau kita melihat orang-orang berlaku baik di kantor, maka atasannya itu melihat, wih, dia akan dipromosikan naik jabatan, kemudian dikagumi, kemudian dia disukai banyak orang. Itu adalah tuaian secara jasmani yang terjadi secara aktual, tidak ada hubungannya dengan kekekalan, saudara. Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya sudah, tuaian mereka dari kebaikan mereka adalah kebaikan dari orang lain. Ya udah itu, tidak ada pujian dari mulut Allah. Mereka hanya mendapat pujian dari manusia. Itu yang saya sebut sebagai semua perbuatan baik. Kalau itu dikerjakan di luar Kristus, sama seperti kita sedang menabur di dalam daging. Tapi kita masih bisa menuai kebaikan, tetapi hanya secara jasmani. Ya, itu yang saya bisa jawab. Baik, pertanyaan terakhir Kak. Baik. Terus gimana dengan ayat yang bilang, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, dan yang menabur banyak menuai banyak juga? Itu di mana ya? 2 Korintus pasal berapa? 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 ya. Dan biasanya ayat ini dipakai untuk menjelaskan jemaat soal pemberian ya. Kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka pemberian kita itu akan dibalas dengan berlipat-lipat kali ganda dalam pengertian material. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca dulu konteksnya ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dari ayat ini, saya mohon untuk ditahan ayatnya supaya kita bisa baca bersama. Dari ayat ini, kita tahu dua hal. Ketika kita menabur secara jasmani dengan uang atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, maka janji Tuhan yang pertama, Tuhan akan mencukupkan secara jasmani. Ingat, secara jasmani kita dicukupkan, ini saya tulis ini secara jasmani kita dicukupkan. Ya, cukup. Yang diberi kelimpahan sampai kaya itu secara apa? Secara rohani. Coba kita baca ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, tidak bisa kita memakainya untuk menjelaskan bahwa kalau kita menabur untuk pekerjaan Tuhan 5.000, nanti Tuhan akan balas 500.000, Tuhan akan balas 5 juta, Tuhan akan lipat gandakan 50 juta, Tuhan akan lipat gandakan 500 juta. Secara material, ayat ini tidak mengena dengan penjelasan seperti itu. Ya, barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Secara jasmani, Tuhan memberikan kecukupan. Kecukupan jasmani, kecukupan material. Secara rohanilah baru dikatakan diberi berlimpah-limpah sampai kita disebut kaya dalam kemurahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan diberikan kekayaan secara kebajikan ya, dalam pelbagai macam kebajikan. Itu sebenarnya lebih baik karena itulah yang membuat kita meningkatkan kualitas hidup. Bukan pada apa yang kita miliki, tapi bagaimana keadaan hati kita. Jadi kalau kita menabur banyak untuk pekerjaan Tuhan, secara jasmani, kita tabur, kita bantu pekerjaan Tuhan lewat uang yang kita punya. Yang pertama kita harus tahu, jangan dengan motif,
supaya Tuhan balas dengan berlipat kali ganda secara jasmani. Tidak demikian ya. Tetapi Tuhan tetap memberi janji untuk mencukupkan kebutuhan kita dalam segala sesuatu secara material. Tetapi dalam pengertian apa? Cukup. Sedangkan ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan secara jasmani, kita akan menuai secara berlimpah-limpah dalam konteks apa? Rohani. Kita akan dibuat kaya dalam berbagai macam kebajikan. Kita akan diberikan hati yang penuh kemurahan dan menghasilkan ucapan syukur. Dan oleh karena kekayaan rohanilah kita kualitas hidupnya meningkat sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Orang yang menikmati kehidupan bukan yang berlimpah secara jasmani. Orang yang menikmati kehidupan adalah berlimpah secara rohani. Dan kelimpahan rohani itu hanya bisa diterima di dalam Kristus ketika kita menabur sesuatu di dalam roh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu yang bisa saya jawab, saudara ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh menuliskannya di kolom komentar. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin, amin.